Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Amma ba'du. Baik, saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at, dan kali ini kita membahas ayat 10 sampai 14 insyaallah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Ya. Yaqulun, kata yaqulun itu adalah fi'ilnya para pengingkar kebangkitan. Jadi fa'ilnya, pelakunya itu adalah al-munkiruna lil ba'tsi, orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Jadi perkiraannya wal munkiruna lil ba'tsi yaqulun, kira-kira begitu ya. Para pengingkar kebangkitan itu mereka berkata, ya. Dan para pengingkar kebangkitan itu disifati dalam ayat-ayat sebelumnya sebagai orang-orang yang nanti pada hari kebangkitan akan ketakutan hatinya. Ya, qulubu yauma idzu wajifah, ya. Akan ketakutan dia dan matanya itu terhina. Absaruha khasyiah. Jadi ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Yang berkata ini adalah mereka yang mengingkari kebangkitan, yang pada hari kiamat hati mereka akan sangat ketakutan karena tahu akan binasa, dan mata mereka terhina, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi karena di akhirat nanti sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, kata-kata yaqulun ini diucapkan para pengingkar kebangkitan saat masih hidup di dunia. Jadi bukan di akhirat. Kan sebelumnya settingnya kan di akhirat ya. Qulubun menyebutkan tentang hati yang takut, kemudian mata yang terhina, itu kan settingnya di akhirat. Nah, di ayat ini itu yang dimaksud adalah ucapan saat mereka masih hidup di dunia. Karena di akhirat nggak mungkin mereka akan mengucapkan kalimat seperti ini. Ya, karena kalimat yang akan diucapkan mereka itu adalah kalimat pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Sementara saat mereka itu sudah di akhirat, mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri hari kebangkitan itu, sehingga tidak mungkin mereka mengingkari. Jadi ini setting dari kata yaqulun, dari ayat yaquluna dan seterusnya, itu adalah saat masih hidup di dunia. Mengapa di sini pakai sighat mudhari? Ya, kata kerja dalam bahasa Arab itu kan dari sisi waktu kan ada yang madhi, ada yang mudhari, ada yang amr, ada yang perintah. Nah, di sini mengapa kok pakai sighat mudhari? Kata Ibnu Asyur, pakai sighat mudhari untuk menunjukkan bahwa mereka itu terus-menerus dan mengulang-ulang kalimat yang akan disampaikan ini. Artinya, kaum muslimin mendengar mereka kalimat seperti ini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ya, jadi menunjukkan bagaimana sangat keras kepalanya mereka dan sangat degilnya mereka saat menolak hari kebangkitan tersebut. Ya. Nah, nada ucapan dari qaul di sini itu adalah nada inkar sekaligus istihza. Mengingkari sekaligus mengejek. Ya, nadanya adalah mengingkari sekaligus mengejek. Mengingkari hari kebangkitan dan mengejek keyakinan terhadap hari kebangkitan itu.
Hari ini kan masih ada ya orang yang nggak percaya akhirat, dan kalau ngomong akhirat kan mengejek tuh mereka. Nah ternyata sejak zaman dulu udah ada yang kalau ngomong tentang akhirat itu adalah nadanya adalah mengejek. Bagi mereka kehidupan dunia ini lebih penting daripada akhirat. Makanya muncul kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak relevan. Misalnya bangsa barat sudah ke bulan, ini masih bicara tentang apa itu namanya surga dan neraka misalnya. Itu kan ya bukan untuk diperhadapkan semacam itu, ya kan? Kalau memang ingin mengkritik kelemahan umat Islam terkait sains, ya dikritik intelektualnya toh, saintisnya yang dikritik. Jangan mengkritik ulamanya, jangan mengkritik tokoh agama yang memang tugasnya mengajarkan agama. Itu ya, itu kan tidak apple to apple ya, nyinyir omongan semacam itu. Tapi yang menyinyir dari dulu ada, sejak dulu itu omongan kayak gitu memang ada. Nadanya adalah mengingkari sekaligus mengejek. Ya, ini menunjukkan ya, karena sesudahnya itu nanti kalimatnya dari kata yaqulu itu diawali inna gitu. A-nya itu adalah hamzah istifham yang menunjukkan pertanyaan. Maka kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua pertanyaan itu netral. Tidak, ini dibahas di ilmu balaghah. Tidak semua pertanyaan itu netral. Ada pertanyaan yang sifatnya mengingkari dan mengejek, bisa itu. Nah, harus hati-hati itu ya. Karena sesuatu kalau dikatakan bertanya, itu kan biasanya kesannya netral. Di ilmu balaghah pun itu kan ada kaidah, kalimat itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya insya, ada yang bernama khobar. Kalau khobar itu ada potensi dusta, ada potensi jujur, itu namanya khobar. Tapi kalau insya itu netral sifatnya, karena hanya bertanya, hanya ini berharap, memerintah, melarang gitu ya. Nah, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan itu netral. Kalau kita masuk di dunia penelitian, itu kan ada yang dinamakan dengan istilah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu pasti diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah pertanyaan selalu netral? Tidak, ternyata. Pertanyaan nadanya mengingkari, pertanyaan bernada nyinyir itu juga ada. Meskipun dimunculkan dalam bentuk yang seperti netral. Ini yang paling harus hati-hati ya. Karena kadang-kadang menyusupkan kebatilan itu dengan cara-cara halus semacam ini. Sebuah kesesatan kalau disampaikan secara vulgar itu resistensinya besar. Tapi kalau kesesatan disampaikan dengan bahasa yang ilmiah, yang santun, yang simpatik, nah itu nggak semua orang lekas mengetahui. Nah makanya harus hati-hati. Model kemungkaran-kemungkaran yang disampaikan dengan berbagai redaksi yang barangkali tidak semua itu bisa langsung mengidentifikasi. Ya, jadi hati-hati ya. Kekufuran itu bisa saja disusupkan dengan gaya pertanyaan kritis, tapi aslinya mengajarkan menyisipkan kekufuran, bisa. Ya, aslinya mengejek, menertawakan, menghina, bukan benar-benar mencari kebenaran. Pertanyaan itu bisa memang untuk mencari kebenaran, tapi ada jenis pertanyaan yang tidak dimaksudkan mencari kebenaran, ada. Tujuannya semata-mata mengingkari, mendustakan, mengejek, menghina. Ya. Dari nada yaqulun yang kita bahas ini tadi, kita juga sudah sekaligus bisa menyimpulkan bahwa mengejek itu bukan akhlak orang yang beriman. Ya, orang beriman itu tidak punya akhlak suka mengejek. Di Quran pun sudah dilarang. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lainnya. Makanya jangan membiasakan atau jangan sampai dibiasakan akhlak mengejek ini. Karena mengejek ini bisa dilakukan orang baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang paling umum ejekan urusan dunia. Ibu-ibu kalau misalnya melihat ada orang di jalan itu kadang dikomentari outfitnya. Kok nggak matching ya? Ya ada aja begitu ya. Itu ejekan terkait dengan cara berpakaian orang. Kadang mengejek cara make up-nya. Kadang mengejek bentuk tubuhnya.
gendut ya. Ya. Kadang mengejek baunya, kadang mengejek profesinya. Banyak hal itu, dan itu bukan akhlak seorang muslim. Termasuk ejekan dalam urusan din itu juga nggak boleh. Orang yang kita ketahui bermaksiat sekalipun itu bukan untuk diejek. Jadi nggak boleh itu. Kadang-kadang nggak terasa loh mengejek ya. Misalnya gimana mengejek orang dalam urusan maksiatnya. Ada orang yang mungkin terkenal baik, lalu kemudian terbuka suatu kemaksiatannya, lalu kemudian kita berkomentar, nggak nyangka ya, ternyata selama ini. Nah, itu nggak terasa sebenarnya mengejek itu. Kenapa saya katakan mengejek? Karena merasa dirinya lebih baik dari orang tersebut. Gitu ya. Sudah mengejek ada perasaan ujub juga. Tidak boleh. Yang benar kalau ada orang yang tergelincir dari jalan Allah itu adalah kasihan. Itu sifatnya para nabi dan rasul. Jadi nggak ada, cobalah, ada nggak satu kalimat saja dari Rasulullah yang mengetahui umatnya maksiat kemudian mengejek? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Bahkan yang dihukum dengan hukuman hudud sekalipun itu juga Rasulullah menghukumnya dengan konteks kasihan. Kasihan, seperti seorang pezina yang dirajam, ada seorang lelaki yang ikut melempar dengan batu sambil marah-marah gitu ya, sambil memaki, sama Rasulullah kemudian dikoreksi, mahlan, jangan begitu, jangan, karena sesungguhnya dia telah bertobat yang seandainya tobatnya itu ditimbang dengan tobatnya seluruh penduduk Madinah, niscaya lebih berat tobatnya dia. Itu kan, artinya Rasulullah yang diperhatikan itu adalah rahmahnya, sifat menonjolnya itu rahmah. Kalau ada orang yang tergelincir, termasuk dihukum itu, yang menonjol sifat kasih sayang. Jadi saat menghukum sekalipun maksudnya adalah untuk membersihkan orang tersebut dari dosa. Sehingga yang dilihat adalah taubatnya, bukan maksiatnya di masa lalu. Ya, jadi seperti itu ya. Ejekan hati-hati ya. Mengejek itu bisa berbahaya. Berbahayanya adalah bisa jadi kita diuji dengan ujian yang menimpa orang tersebut. Itu yang paling mengerikan. Kalau kita itu misalnya mengejek orang yang tergelincir dalam perbuatan maksiat, yang paling berbahaya bagi kita adalah kita suatu hari bisa diuji dengan ujian yang sama dan kita nggak kuat akhirnya melakukan maksiat yang sama. Apa nggak ngeri itu? Ya kan? Nah, itu sering terjadi yang semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ejekan bukan sifat seorang muslim. Sukhriyah, istihza dan semisalnya bukan sifat seorang muslim. Nah, di medsos itu penuh ejekan saya lihat ya. Kreativitas untuk mengejek itu Masya Allah, bener-bener ini ya. Yang memberi wahyu mereka itu luar biasa ya. Setan-setan yang ngasih wahyu itu loh, cara menciptakan istilah itu ya. Bagaimana modal-modal mengejeknya itu berkembang terus itu. Ya, ya namanya kebatilan, selalu ada yang menginspirasi. Makanya nggak pernah berhenti itu sampai hari kiamat ya. Oke. Kita lanjutkan. A'inna, kata a pada kata a'inna itu adalah hamzah istifham. Istifham sifatnya mengingkari ya, istifham inkari yang mengandung unsur istihza tadi. A'inna, inna itu berasal dari kata inna dan nahnu. Inna bermakna sesungguhnya, nahnu bermakna kita, ya kita atau kami. Ya konteksnya di sini mungkin dimaknai kita atau dimaknai kami. Lamarduduna dari kata la dan mardudun. Lamnya itu adalah lam yang menunjukkan penegas, bermakna penegas. Lam ibtida istilahnya. Lam yang bermakna penegas. Mardudun dari kata radda. Radda itu mengembalikan ke pemiliknya setelah dimanfaatkan. Ya, jadi kayak barang pinjaman gitu ya. Misalnya antum pinjam sepeda, lalu antum pakai, kemudian antum mengembalikan ke pemiliknya, itu dalam bahasa Arab dinamakan radda. Mardud itu isim maf'ulnya. Radda dari kata radada diubah ke isim maf'ul menjadi mardud yang bermakna yang dikenai pekerjaan. Jadi mardud yang dikembalikan. Itu ya maknanya. Mardudun itu dijamakkan karena memang nahnu itu bentuknya jamak. Nahnu yang diterjemahkan kami atau kita. Ya. Jadi makna inna lamardudun itu maknanya apakah
sesungguhnya kita itu benar-benar nanti akan dikembalikan. Nah, gitu ya maknanya. Apa makna dikembalikan di sini? Maksudnya adalah dikembalikan hidup lagi, dikembalikan kepada Allah untuk hidup lagi, untuk dihisab. Nah, karena menghidupkan lagi di sini Allah menukil lafadz orang-orang pengingkar kebangkitan dengan kata mardudun, maka ini menunjukkan bahwa lafadz ini adalah di antara lafadz yang sering maknanya atau lafadznya dipakai oleh Nabi maupun kaum muslimin untuk mendakwahkan hari kebangkitan. Secara implisit ini mengandung ajaran bahwa semua yang kita miliki itu adalah pinjaman yang nanti akan dikembalikan. Gitu ya. Ini ajaran prinsip hidupnya adalah kita memahami semuanya itu adalah sebagai pinjaman. Karena pinjaman ya jangan memperlakukan seolah-olah akan dimiliki selamanya. Pinjaman semuanya itu akan kita itu makainya gantian. Di dunia kan hakikatnya gantian. Antum sekarang tinggal sebuah rumah, apakah selamanya di situ? Tidak. Kalau antum di tempat kos suatu hari nanti kos itu akan digantikan oleh orang lain. Rumah antum yang asli sekalipun nanti apakah selamanya antum di situ? Tidak. Ada hari di mana itu akan digantikan oleh hamba Allah yang lain. Mungkin dengan jalan jual beli, mungkin dengan jalan hibah, jalan pewarisan, yang jelas nanti akan digantikan oleh manusia baru yang akan menempatkan di situ. Barang-barang yang kita miliki juga demikian. Semua pinjaman akan ada yang menggantikan memakainya. Ya, oke. Jadi lamardudun maknanya adalah dikembalikan untuk hidup lagi. Ya, dihidupkan dari alam kubur, dihidupkan lagi pada hari kiamat. Ya. Fil hafirah, al hafirah itu maknanya adalah awalul amri, di awal perkara. Jadi kalau orang Arab itu mengatakan apa namanya, misalnya orang Arab itu mengatakan raja'a fulan ila hafiratihi. Ya, itu maknanya berarti fulan itu kembali di jalan yang dia itu datang pertama kali darinya. Nah, itu hafirah maknanya. Nah, hari kebangkitan manusia menjadi hidup kembali itu pakai kata hafirah itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu akan hidup lagi seperti saat hidup di dunia. Karena orang kafir itu kan mereka tahu bahwa awal mula keberadaan mereka itu kan ya di dunia ini tuh. Awal mula keberadaan mereka itu hanya diketahui ya saat mereka di dunia ini. Namanya hidup itu bagi mereka ya saat hanya di dunia ini. Jadi kalau mereka mengatakan inna lamarduduna fil hafirah, itu seakan-akan mengenai apakah kami nanti akan dikembalikan lagi hidup sebagaimana awal kami hidup di dunia dulu. Nah, seakan-akan begitu. Itu hubungannya dengan kata hafirah yang bermakna awalul amri. Nah, di sini ada hal yang menarik. Sesudah kata yaqulun itu ternyata ada 3 takkid. Ada 3 penegas di situ. Apa penegasnya? Yang pertama adalah hamzah istifham. Istifham yang bermakna mengingkari, mengandung unsur mengejek, tapi sekaligus ada unsur keheranan. Nah, itu mengandung makna takkid itu. Yang kedua adalah lafadz inna. Innanya itu adalah takkid yang kedua. Sudah diketahui bahwa inna bermakna takkid. Yang ketiga adalah lamardudun, lamnya pada kata lamardudun itu adalah takkid. Jadi sesudah kata yaqulun ada 3 takkid yang dipakai oleh orang-orang pengingkar kebangkitan. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan betapa herannya para pengingkar kebangkitan itu dengan keyakinan kaum muslimin yang sangat yakin adanya hari kebangkitan. Ya, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang cara pikir orang beriman itu susah dinalar oleh orang-orang yang pengingkar kebangkitan seperti itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini.
Cara pikir yang beriman itu dianggap nggak masuk akal, dianggap aneh, makanya sering diejek. Jadi ya, sejak zaman dulu itu kan memang karena orang yang beriman itu sudah meyakini hari kebangkitan, itu mereka itu memiliki sikap-sikap yang di luar nalar. Misalnya saat jihad itu kan biasa yang muncul ucapan orang-orang mukmin itu adalah kalau berjihad orang-orang yang lebih mencintai kematian daripada kalian mencintai kehidupan. Kan begitu kan? Wah, ini kan bagi orang-orang yang gak beriman kan aneh banget ya. Loh, kita hidup ini kan mestinya sedapat mungkin mencari kebahagiaan sebesar-besarnya gitu ya. Kalau bisa jangan mati dulu lah, kan begitu tuh. Kalau bisa matinya dilama-lamain, kan begitu tuh. Nah, namanya orang beriman ini malah sebaliknya, lebih mencintai kematian daripada kalian mencintai kehidupan. Orang ini hari ini kan sebenarnya semuanya rela bekerja keras, rela berjuang keras, rela berdarah-darah demi apa? Demi memperoleh kesenangan di dunia ini, kan begitu. Orang mau sekolah, mengambil pendidikan yang tinggi. Tujuannya apa? Biar dia dapat pekerjaan yang enak. Setelah dapat pekerjaan yang enak apa? Dapat uang. Setelah dapat uang apa? Dapat uang bisa memperoleh rumah, bisa memperoleh makanan yang lezat, bisa menikah, bahagia. Kan begitu. Nah, jadi orang itu bekerja, orang itu berjuang, orang itu bahkan melakukan apapun di dunia ini, umumnya adalah karena memang mengejar namanya kesenangan duniawi tadi. Lah kok ini ada kaum yang lebih menyenangi kematian daripada menyenangi kehidupan. Ini benar-benar nggak masuk akal di otak orang yang nggak mengimani hari kebangkitan. Itu ya, dari dulu semacam itu. Peristiwa hijrah juga nggak masuk akal di otak orang yang mencintai dunia. Karena hijrah itu kan meninggalkan segalanya tuh. Segala pencapaian yang ia kumpulkan bertahun-tahun ditinggal demi mengikuti seorang lelaki ya, datang sebagai orang miskin gitu ya, nggak punya apa-apa, hanya punya baju dan bekal secukupnya. Hijrah itu kan kayak begitu, nggak masuk akal bang. Padahal waktu di Mekah itu kan tentu mereka sudah punya properti ya, sudah punya rumah, sudah punya tanah, sudah punya jaringan bisnis, punya lingkaran pertemanan yang nyaman, ya kan? Mungkin punya orang yang dicintainya. Lah kok ditinggal semuanya itu? Sudah nyaman dan mapan kan ya, ditinggal semuanya, datang ke Madinah sebagai orang asing, sebagai orang miskin, hanya untuk mengikuti seorang lelaki yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Itu di akal orang yang mencintai dunia nggak masuk akal itu. Sangat tidak logis. Ya, gitu. Tapi ya beginilah. Makanya ini digambarkan, kok bisa-bisanya sih, ya, kok bisa-bisanya kalian itu meyakini bahwa kebangkitan itu ada. Makanya kalimatnya sampai inna lamarduduna fil hafra, iya ta, masa sih iya ta, nah, gitu ya. Itu fungsi dari 3 takkid dalam ayat ini. Nah, hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya itu kan menjelaskan tentang sumpah-sumpah Allah dengan malaikat pencabut nyawa dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu Allah kemudian menjelaskan ancaman-ancaman bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, bahwa mereka itu nanti akan ketakutan pada hari kiamat, bahwa mata mereka akan terhina dan sebagainya. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ya, seakan-akan, jawabannya adalah seakan-akan ayat ini menjelaskan pertanyaan pendengar. Jadi pendengar itu setelah mendengar ayat-ayat awal surat An-Nazi'at itu kan akhirnya jadi bertanya, untuk apa sumpah sekian banyak memakai malaikat itu? Terus untuk apa kok ada ancaman-ancaman mengerikan pada orang yang mengingkarinya? Nah, maka jawabannya adalah karena ada orang-orang yang mengingkari kebangkitan dengan mengatakan, apa iya kita nanti hidup lagi setelah mati? Nah, itu ya, itu fungsinya ayat ini dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita lanjutkan. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Nah, ayat 11 ini menjelaskan argumentasi pengingkar hari kebangkitan. Ya. Nah, ini menunjukkan kekufuran itu juga menyajikan argumentasi loh ya. Jangan dianggap kekufuran itu nggak punya argumentasi. Semua kekufuran, semua pemikiran batil itu juga menyajikan argumentasi. Karena kalau nggak ada argumentasinya gimana diikuti? Gitu kan?
Jadi semua kekufuran itu sudah sunnahnya sejak dulu itu yang diceritakan di Quran itu selalu menyajikan argumentasi. Lihat LGBT. LGBT itu ada argumentasinya untuk bisa diterima, gitu kan? Dan mereka serius berjuangnya. LGBT itu kayak punya harokah gitu ya. Mereka itu punya harokah, punya musyrif, punya murabbi yang mentori aktivis-aktivis LGBT itu untuk menyampaikan ke umum. Dan mereka itu didukung kekuatan politik, kekuatan ekonomi. Dan banyak tuh sekarang pendukungnya. Padahal dulu itu masih, mungkin 100 tahun yang lalu masih anti itu. Di daratan Amerika itu masih anti LGBT. Karena masih kuat pegangannya ke Bible, sehingga masuk larangan gitu. Tapi lalu mereka membuat semacam harokah gitu. Ya, di mana anggota harokahnya ini masuk berbagai lini. Ada yang masuk di politik jadi politisi, ada yang masuk di dunia hiburan, ada yang masuk di dunia ilmuwan, ya, ada yang masuk di dunia pengusaha. Ini menggabung jadi satu untuk melegalkan LGBT. Di dunia ilmuwan masuknya bagaimana mereka? Masuknya adalah mereka berusaha membuat penelitian-penelitian untuk menunjukkan bahwa LGBT itu normal, gitu ya, bahwa itu secara saintifik bukan penyimpangan, bukan disorder dalam ilmu kejiwaan, gitu ya. Itu sudah lama perjuangan di situ. Jadi omong kosong saintis itu murni, benar-benar murni, enggak ada orang-orang yang masuk membawa paham itu ada. Jadi akan terwarnai pasti itu ada, gitu ya. Benar-benar murni itu tidak mungkin itu. Pasti ada di baliknya itu ada paham-paham yang konsep-konsep yang tidak mau dimasukkan. Di bidang hiburan itu masuknya diantaranya lewat stand up comedy. Stand up gimana caranya? Mereka membawa isu-isu LGBT itu untuk bahan candaan. Sesuatu yang tabu, sesuatu yang sakral, sesuatu yang awalnya itu kita jijik melihat, kalau sudah dipakai candaan, membuat kita jadi biasa. Ya enggak? Lama-lama jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa, itu step awal untuk bisa menerima. Gitu loh. Jadi sudah bukan dianggap sebagai sesuatu yang aneh lagi. Jadi munkar diubah menjadi ma'ruf itu salah satu caranya adalah ditertawakan dulu. Makanya hati-hati. Makanya itu jenis kemungkaran dalam bidang stand up comedy itu membawa tema-tema yang kayak begitu. Ngomong LGBT mulai dianggap biasa, ngomong tentang pornografi dianggap biasa, gitu kan? Itu dicandakan model kayak gitu. Itu biar biasa dulu. Setelah biasa nanti diterima, akhirnya yang mungkar jadi ma'ruf sudah, bukan hal yang dianggap maksiat lagi, gitu loh ya. Itu dari dulu dari stand up comedy. Dan di Indonesia kan sudah ada tuh yang bawa tema-tema LGBT secara konsisten ya, untuk membuat itu menjadi biasa. Di dunia hiburan juga banyak itu yang presenter-presenter atau lawak-lawak yang membawakan diri dengan gaya-gaya apa itu namanya, gawa-gawa banci melampaui, kan begitu tuh. Orang yang melihat kan nggak biasa itu, ya kan? Di dunia hiburan masuknya. Di dunia hiburan. Yang dimasuk di dunia ekonomi, ya mereka akan nyuntik dana untuk gerakan-gerakan itu, gitu ya. Yang politisi berjuang untuk melegalkan undang-undang, dan itu berhasil di sana, ya kan. Harokah LGBT ya, gitu ya. Itu berhasil di sana. Ini mau dicoba di Indonesia dulu kan, waktu sempat ada politisi yang nggak tahu itu ya, entah dapat dana atau bagaimana, itu sempat memberikan wacana untuk melegalkan itu. Tapi reaksinya sangat keras, alhamdulillah, umat muslimin, sehingga kayaknya mereka tiarap dulu. Kayaknya masih belum saatnya, gitu ya. Nah ini kalau kita nggak waspada untuk selalu memberikan pencerahan hal itu, lama-lama itu bisa kayak di Amerika. Jadinya legal. Jadi poin pentingnya ya, tadi saya sampaikan, kekufuran sekalipun itu bawa argumentasi, ya. Dan argumentasi bukan argumentasi receh. Kalau receh itu kan tidak mudah diikuti tuh. Justru karena argumentasinya terkesan ilmiah, terkesan elegan, terkesan cerdas, terkesan open mind, gitu ya. Dengan bahaya-bahaya penuh gaya begitu loh. Dan akhirnya orang jadi nggak sadar ini sedang menyimpang dari jalan Allah.
Harus waspada itu. Ateis itu juga ada argumentasinya, ya kan? Mereka bahkan berani membuat forum tanya jawab. Anda bertanya, ateis menjawab. Nah, kan begitu tuh. Berani itu. Artinya kan mereka berani berargumentasi. Ya, kekufuran itu kayak begitu. Berani berargumentasi. Ya. Ya. Materialisme sama. Yang mengingkari hari kebangkitan itu juga mereka punya argumentasi. Jadi ini pelajaran penting dari ayat ini adalah kita harus selalu waspada bahwa kekufuran itu punya argumentasi, dan orang kalau ingin melawan kekufuran itu berarti dia harus memahami argumentasi kekufuran itu, kemudian membantahnya. Dari sinilah maka kemudian berkembang ilmu dalam Islam itu luar biasa pesat, karena memang ada semangat semacam ini menjelaskan kebatilan sebuah kekufuran. Makanya sampai muncul ilmu kalam, ya kan? Muncul ilmu jidal itu lah, yang sifatnya itu mendebat kekufuran itu adalah diantaranya karena ada semangat semacam ini memang di Al-Quran, ya, semangat untuk membantah, menyajikan argumentasi orang-orang kufur, menyajikan argumentasi pemikiran kufur untuk dijelaskan kebatilannya, ya gitu. Oke. Kata A'idha itu berasal dari dua kata. Yang bermakna, A-nya adalah hamzah istifham yang bermakna ta'ajjub inkari, yang nadanya memustahilkan. Nah, ini argumentasinya diawali dengan pertanyaan, ya, yang nadanya memustahilkan. Jadi sebelumnya itu sudah mengingkari pada ayat yaquluna a inna lamarduduna fil hafir, sudah mengingkari. Nah, di sini pakai hamzah inkari lagi, ya, yang sifatnya mustahilkan. Berarti istifham ini memberikan takkid, penguatan pada pengingkaran sebelumnya. Ya. Idza itu di situ bermakna jika, yang mengandung makna syarat. Berarti harus ada jawab syaratnya. Cuma jawab syaratnya ini nanti dibuang, ya. Jadi nggak dinyatakan dalam ayat ini. Ya. Kunna dari kata kana dan nahnu, ya, cukup diterjemahkan kami, tidak apa-apa. Idza kunna, ya, kata kana dalam bahasa Arab itu mengandung makna istimror, hukum asalnya. Kana itu mengandung makna istimror, terjadi di masa lalu, dan sisipan maknanya, kandungan maknanya adalah diantaranya bermakna istimrar. Jadi mereka membayangkan terus-menerus kondisinya. Kondisi apa? Kondisi kita ini menjadi idhaman nakhirah. Apa itu idham? Idham dari kata azmun yang bermakna tulang. Ya, apakah jika kami atau kita ini sudah menjadi tulang, maksudnya begitu. Apa maknanya? Berarti mati, ya. Karena mati itu kan hancur lebur, tubuhnya tersisa tulang-tulangnya. Idhaman. Ya. Kata idhaman dimansubkan karena sebagai khobar kana. Nakhirah itu bisa dibaca dua cara. Bisa dibaca nakhirah dengan nun pendek, bisa juga nunnya dipanjangkan, nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, boleh. Itu termasuk qiraah mutawatir juga. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, itu yang paling umum, ya. Nah, boleh juga dibaca aidza kunna 'idhaman nakhirah, gitu. Nah, kata nakhirah dari kata nakhara yang bermakna lapuk, tercerai-berai. Ya. Kata lapuk yang dimaksud di sini itu bayangkan tulang yang bentuknya seperti buluh yang tengahnya itu berlubang. Ya, begitu diremas maka remuk. Nah, itu kata-kata nakhirah itu konotasinya semacam itu. Bayangkan seperti itu. Ya. Nah, kata nakhirah dimuannaskan karena dia menjadi sifat dari idham. Idham itu bentuk jamak. Dalam bahasa Arab itu semua jamak taksir itu dipahami muannas. Ya, makanya ada kaidah penting yang berbunyi kullu jam'in muannas. Setiap jamak itu muannas, maksudnya jamak taksir, ya.
Setiap jamak itu adalah muannas. Benda yang dijamakkan itu dihukumi muannas. Nah, ini kadang-kadang dipakai juga secara dengan gaya bahasa itu dipakai untuk menunjukkan sifat orang itu apakah berani atau pengecut ya. Kalau datangnya rame-rame pengecut itu. Kenapa? Kullu jam'in muannas. Nah, itu ya. Orang yang kumpul-kumpul bareng-bareng datang itu itu cewek itu ya, enggak pemberani dia. Kalau berani sendirian dia gitu. Oke. Nah, di situ ada jawab syarat yang diperkirakan. Jadi perkiraannya adalah aiza kunna 'idhaman nakhirah. Nah ya, begitu perkiraannya ya, jawab syaratnya. Apakah jika kami sudah menjadi tulang belulang yang lapuk, nanti kita akan hidup lagi? Nah, itu jawab syaratnya dibuang karena sudah maklum, sudah diketahui. Nah, ini argumentasi yang dimajukan oleh orang yang mengingkari kebangkitan. Apa makna argumentasi ini? Makna argumentasi ini berarti orang ini sangat mengagungkan yang namanya empirisme. Ya kan? Apa empirisme? Karena mengatakan sesuatu yang ada itu hanya yang bisa diindra. Ya kan? Yang ada itu hanya diindra. Kalau nggak bisa diindra, nggak ada dia. Ya. Dan yang bisa diindra adalah orang itu kalau sudah jadi tulang belulang ya sudah nggak ada kehidupan. Gimana bisa hidup lagi? Nah, gitu ya. Nah, celakanya hari ini tuh cara pikir empirisme itu menguasai alam pikir mayoritas manusia. Ya, saat peradaban Barat itu hari ini secara saintis menguasai peradaban, itu kan cara pikir empiris dan empirisme dan rasionalisme itu yang paling mendominasi kan. Apa bedanya empirisme dengan rasionalisme? Empirisme itu adalah menganggap sesuatu yang ada itu hanya yang terindra. Itu empiris. Dan syarat penelitian itu harus empiris. Kenapa? Karena harus terindra. Kalau nggak terindra, nggak bisa terindra, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa diukur intinya ya. Maka berarti dianggap nggak ada. Makanya siksa kubur nggak ada itu, nggak bisa diukur, gitu loh ya, nggak bisa diteliti. Gitu. Kalau penelitian dalam Islam bisa diteliti dalam hal apa? Ya dari wahyu toh. Aspek yang diteliti apa? Yang diteliti adalah pemahamannya terhadap keyakinan tersebut, gitu ya. Pengembangan seluruh ilmu syar'i itu kan juga penelitian sebenarnya. Penelitian. Jadi penelitian juga, cuma bukan penelitian saintis. Ini bedanya memang ya peradaban Barat dengan di Islam kan semacam itu. Bagaimana mungkin bisa lahir banyak kitab-kitab demikian berharga kalau nggak meneliti? Nggak mungkin. Bukhari itu bisa nulis buku hadis demikian banyak itu kalau nggak meneliti bagaimana itu? Dan lebih berat itu nelitinya itu. Kalau pakai dana itu berapa miliar kira-kira penelitiannya? Datang ke sana, wawancara dengan fulan, datang ke sana, wawancara diverifikasi, dibandingkan datanya. Kan penelitian luar biasa itu, ya nggak? Nggak ada ilmuwan yang sehebat Bukhari ya sampai sekarang. Kecerdasannya, ketelitiannya luar biasa itu. Sekedar memastikan bahwa untuk memastikan bahwa mata rantai itu adalah benar-benar valid dan bisa diterima itu, Bukhari itu selalu memastikan bahwa perawi ini dengan ini harus ketemu. Kalau hanya sezaman nggak ketemu, nggak bisa dipercaya. Coba itu satu hadis itu kalau zaman sekarang kira-kira bisa jadi satu skripsi. Ya, sekedar memastikan kevalidan satu hadis loh ya. Sementara Bukhari itu mengoleksi mungkin ratusan ribu hadis yang ditulis hanya 7.000 setelah hasil seleksi itu. Penelitian itu. Penelitian. Tapi nggak diakui sebagai penelitian karena tidak empiris kan gitu ya. Kalau dunia hari ini kan dianggap itu pekerjaan orang agama. Padahal hakikatnya ya penelitian juga, ilmiah juga. Dan dasar yang dipakai meneliti juga ilmiah juga. Ilmiahnya bagaimana? Wahyu itu kan membuktikan wahyu itu benar itu kan bukan doktrin toh. Ada buktinya itu. Quran benar itu ada buktinya. Buktinya apa? Gimana secara logika seseorang yang nggak bisa baca tulis, nggak pernah belajar kemana-mana, kok bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menakjubkan, yang bahkan sastrawan sendiri takjub. Dia nggak pernah bohong, ya kan? Logis nggak? Kalau itu dikarang oleh seorang lelaki bernama Muhammad, nggak mungkin. Logisnya adalah itu dari Allah.
Dan beliau mengatakan ini dari Allah dan nggak pernah bohong toh. Berarti kan jujur toh, mesti bener toh. Nah, logis. Gitu kan? Wahyu pun itu logis. Tapi di barat dianggap doktrin itu ya. Mereka nggak bisa menerima itu, malah menuduh Nabi Muhammad itu hanyalah orang jenius yang pemimpin gitu aja. Seorang jenius yang menciptakan Quran. Nah, gitu ya. Itu kalau di barat kayak gitu cara pikirnya. Nggak mau serius menyelidiki kebenaran Quran. Nah, hari ini tuh yang menguasai manusia itu pikiran-pikiran yang dianggap empiris itu tadi. Di satu sisi cara pikir empiris ini ada positifnya. Positifnya apa? Mengembangkan sains. Tapi di sisi yang lain ya kayak gini. Ya, bisa membuat orang itu mengingkari wahyu, mengingkari hari kebangkitan. Itu bahayanya. Nah, saya mengatakan empiris ini bukan untuk menolak empiris secara mutlak, enggak. Dalam penelitian itu empirisme diperlukan. Tapi tidak boleh mengagungkan empirisme sebagai sebuah paham ideologi, tidak boleh. Itu ya. Jadi empirisme dipakai cukup dalam urusan sains. Gitu ya. Teknologi dan sains memang harus begitu. Tapi di urusan din tidak bisa pakai cara pikir semacam ini. Itu empirisme. Kalau rasionalisme itu cara berpikir logis. Jadi apa itu namanya? Rasionalisme itu berpikir sesuai dengan rasio, memakai premis-premis. Rasionalisme itu biasanya cara pikirnya dikontrol oleh metode berpikir yang dinamakan silogisme, ya, logika, gitu ya. Itu rasionalisme. Jadi bisa jadi hal-hal yang dibahas itu tidak ada nyatanya, tidak bisa diindra, tapi logis dalam pikiran. Misalnya apa? Seperti hukum-hukum dalam matematika. Itu ya susah nyatanya di mana matematika. Enggak, tapi itu kan pakai logika tuh. Pakai premis mayor, minor, konklusi dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan biar kita memahami alur pikirnya para pengingkar kebangkitan zaman dulu itu adalah bertumpu pada penglihatan yang nyatanya kayak begini. Nyatanya ini adalah tulang belulang yang sudah hancur, yang nggak ada kehidupan. Bagaimana bisa hidup lagi? Nggak nyaut mereka itu sudah. Nggak bisa dilogikakan dengan cara apapun itu. Zat apa yang buat hidup lagi? Oh, nggak bisa dijelaskan. Ya, nggak bisa menerima itu. Nah, itu argumentasi mereka ya. Oke. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, kata qalu adalah badal istimal tepatnya dari kata yaquluna a idza kunna. Jadi badal itu memperkirakan kata yakni lah, kira-kira terjemahnya begitu. Mereka mengatakan tilka. Nah, sebentar sebelum kata tilka, mengapa kata qalu di sini diulang? Sebelumnya kan sudah ada kata yaqulun. Ya, kenapa di sini kok diulang lagi kata qalu? Nah, di sini Ibnu Asyir menjelaskan sangat baik. Beliau mengatakan qaul di sini diulang untuk memberi beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa qaul pada ayat sebelumnya berbeda dengan qaul pada ayat ini. Apa bedanya? Qaul sebelumnya itu yang menonjol adalah pengingkaran. Yang menonjol adalah pengingkaran. Sementara qaul pada ayat ini itu yang menonjol adalah ejekan, istihza'nya. Nah, gitu ya. Meskipun pengingkaran di awal mengandung istihza', tapi yang di sini tuh lebih dominan qaul yang sifatnya istihza', ejekan. Fungsi yang kedua adalah untuk menghilangkan persangkaan bahwa yang mengucapkan adalah Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau hanya mengatakan tilka idzan karratun khasirah, bisa jadi disangka ini ucapan Allah. Padahal maksudnya Allah ini menghikayatkan. Allah ini maksudnya mengungkapkan ulang ucapan para pengingkar kebangkitannya. Jadi menegaskan lagi. Karena qaulu kan jamak toh. Qaulu di sini jamak. Kalau Allah kan qala. Nah, maka menegaskan qaulu berarti mereka, maksudnya mereka para pengingkar kebangkitan. Ya. Yang ketiga adalah qaulu di sini memakai sighat madi untuk menunjukkan bahwa ini tidak mengandung unsur istimrar. Jadi tidak terus-menerus mengucapkan kalimat ini. Mengapa? Karena kalimat ini hanya contoh bagaimana cara mereka mengejek. Ya, jadi bukan terus-menerus ejekannya akan seperti ini, tidak. Tetapi contoh yang dipakai orang di masa lalu untuk mengejek namanya hari kebangkitan tersebut. Ya, ini sekaligus menunjukkan kepada kita, bisa disimpulkan bahwa
pengingkaran kebangkitan itu akan terus berulang. Sampai hari ini akan selalu ada orang yang mengingkari hari kebangkitan. Tapi cara mengingkarinya dan cara mengejeknya itu bisa berubah-ubah tekniknya. Nggak harus sama persis dengan caranya orang musyrik di masa Rasulullah SAW. Ya. Gimana cara mereka mengejeknya itu? Mereka mengejek dengan mengucapkan kata tilka idzan karratun khasirah. Tilka itu kembali ke lafadz raddah yang ada secara makna yang dipahami dari kata lamardudun. Dari lamardudun itu kan dikembalikan maksudnya. Dikembalikan apa? Dikembalikan hidup lagi. Ya. Jadi tilka itu maksudnya peristiwa menghidupkan laginya itu loh. Maksudnya begitu. Tilka, ya ini peristiwa menghidupkan lagi itu, ya. Idzan itu bermakna kalau begitu. Nah, idzan dalam bahasa Arab yang bermakna kalau begitu itu bisa ditulis dengan cara ini. Idza tapi dikasih tanwin. Yang paling umum kalau bukan Quran itu pakai nun. Ya, hamzah, dzal dan nun yang disukun. Idzan. Itu idzan yang bermakna kalau begitu. Jika demikian, ya. Ya, jika demikian, maksudnya jika memang betul bahwa kita akan dihidupkan lagi setelah mati, gitu ya, maka yang demikian itu berarti karratun khasirah. Apa itu karrah? Karrah itu maksudnya raja'ah. Karrah bermakna raja'ah, kembali. Kembali kepada Allah setelah sebelumnya hidup di dunia. Ya. Karratun yang bagaimana? Yang khasirah. Khasirah berasal dari kata khasirah bermakna rugi. Kata khasirah dalam bahasa Arab itu makna asalnya adalah berkurangnya harta perdagangan padahal dia mengharapkan keuntungan. Nah, itu makna bahasanya kayak begitu. Makanya dikatakan rugi. Ini dipakai secara majazi untuk menunjukkan sesuatu yang tidak disukai. Jadi karratun khasirah adalah aktivitas kembali kepada Allah yang rugi. Mengapa? Karena kan jelas kalau memang benar terjadi hari kebangkitan berarti kan saya celaka dong. Nah, itu ya. Berarti kan saya celaka dong. Berarti kan saya nanti di akhirat menderita dong. Nah, itu maksud mereka. Tapi nadanya ngejek. Gitu ya. Ya misalnya beneran kalau bahasa sekarang misalnya ejekannya kira-kira ngomongnya kayak gini. Beneran nih ada hari kebangkitan. Rugi dong. Nah, gitu ya. Kira-kira mereka ngomongnya kayak gitu. Nadanya mengejek. Ya, nadanya mengejek. Ya. Ya, tapi sekaligus di sini kalau kita renungi, sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya fitrah mereka sendiri itu mengakui kalau memang hari kebangkitan itu memang ada. Ya berarti rugi banget cara mereka itu, rugi banget mereka cara hidupnya di dunia itu yang hanya mengejar kesenangan itu. Mereka mengakui itu. Nah, disinilah keuntungan bagi mukmin itu. Sekaligus bisa dijadikan argumentasi. Argumentasinya bagaimana? Mereka yang mengingkari kebangkitan itu bisa kita ajak berpikir begini. Kamu mengingkari hari kebangkitan, oke, silahkan. Tapi bagaimana jika hari kebangkitan memang akan terjadi? Gimana coba? Rugi kan? Ya, sementara saya, andaikan pun nggak ada hari kebangkitan, saya sudah tidak rugi. Kenapa? Karena saya sudah hidup dengan baik, hidup dengan teratur, ya kan? Hidup dengan beradab, hidup dengan tenang, hidup dengan tentram. Orang Muslim itu kalau tenangnya kan tenang yang asli ya, yang nggak didapatkan oleh orang yang mengejar dunia. Orang hari ini mungkin mengejar materi, tapi kan banyak tahu terbukti mereka itu masih susah dengan kekayaan itu. Makanya nggak heran ada orang yang bunuh diri padahal kaya raya. Kan banyak kisah semacam itu. Artinya berarti mereka nggak mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Sebenarnya ada orang mukmin yang dia sehari-hari hanya ke sawah atau dia hanya memulung, tapi senyumnya begitu tulus, begitu lebar, bahagia banget. Begitu. Ada orang yang pekerjaannya hanya mencari sisa-sisa bawang putih saat panenan. Ya. Begitu menemukan bawang yang banyak, sewenangnya, bahagianya itu melebihi kita yang senyumnya itu mungkin mendapatkan kebahagiaan lebih dari itu. Kan banyak peristiwa kayak begitu, kebahagiaan-kebahagiaan demikian, dan itu dirasakan oleh orang mukmin. Kelezatan spiritual yang dirasakan orang mukmin itu jauh berlipat-lipat daripada kelezatan secara fisik.
Ya. Dan ini yang merasakan bukan hanya mukmin saja ya. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun itu bisa membenarkan kalau kita katakan kadang-kadang kelezatan psikis itu jauh lebih lezat daripada kelezatan fisik. Imam Syafi'i misalnya, itu beliau sampai membuat syair itu. Jadi, aku bergaul intim dengan buku itu lebih kusukai daripada ngobrol dengan wanita cantik. Nah, itu menunjukkan berarti kenikmatan bergelut dengan ilmu itu sudah melebihi kenikmatan berduaan dengan wanita yang cantik. Imam An-Nawawi sampai nggak nikah ya, fokus dalam urusan ilmu. Itu berarti kelezatannya ke situ itu sudah jauh lebih lezat. Ya, saya teringat juga pecatur Amerika Bobby Fischer yang lebih senang catur daripada perempuan, loh, ya kan? Nikmat, karena kalau sudah berjam-jam itu kan nikmat banget. Jadi sampai jadi bujang lapuk gitu ya ceritanya. Jadi akhir-akhir hayatnya saja dia katanya punya teman perempuan, nggak tahu itu nikah apa enggak. Di sana kan nggak penting ya urusan nikah dan tidak itu. Itu kumpul kebo juga biasa. Jadi gitu. Nah makanya orang mukmin sekalipun, ya, kalau kita pakai dialog pada pengingkar kebangkitan, ya, seandainya pun tidak ada, kami nggak rugi hidup di dunia ini karena sudah hidup dengan baik, dengan teratur, dengan tenang. Ajaran Buddha itu kan masih laku ya hari ini. Padahal itu kan tidak menawarkan yang ditawarkan hanya ketenangan di dunia ini saja, ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa tetap unggul itu, konsep Islam tetap unggul meskipun andaikan setelah mati tidak ada kebangkitan, misalnya pakai cara pikirnya orang mengingkar itu ya, tetap lebih unggul daripada mereka yang hidupnya nggak percaya hari kebangkitan itu. Ya, oke. Fa innama hiya zajratu wahidah. Nah, mulai ayat 13 ini sudah bukan ucapan orang-orang kafir. Ini sudah firman Allah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Jadi firman Allah yang mengomentari kalimat orang-orang kafir tersebut. Ya, fa-nya itu dinamakan fa fasihah pada kata fa innama. Ya, fa fasihah untuk mengomentari keheranan orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Ya, seakan-akan Allah itu mau bilang dengan fa ini, tidak usah heran. Tidak usah heran. Tidak usah heran kebangkitan itu. Tidak usah memustahilkan karena itu perkara yang mudah sekali bagiku, sangat mudah banget. Nah, itu makna kata fa innama zajratun wahidah. Kata innama itu adalah hasr untuk pembatasan. Pembatasan dan hasrnya adalah hasr hakiki, hasr atau qasr. Hasr hakiki yang fungsinya menegaskan berita yang akan disampaikan ya dengan cara memperlakukan pendengar itu seolah-olah orang yang belum yakin bahwa hari kebangkitan itu sangat mudah. Nah, ini boleh kita terjemahkan cuma gitu ya. Kebangkitan itu cuma gitu ya, fa innama gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia itu sering terjemahkan hanya saja, hanya gitu ya, innama. Ini boleh kita terjemahkan cuma. Kebangkitan itu ya cuma bagaimana? Cuma zajratun wahidah, fa innama hiya. Nah, hiyanya itu bisa kita maknai dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu dhamir yang tidak merujuk kemana-mana, nah, tetapi disebutkan untuk menunjukkan agungnya sesuatu yang tidak disebutkan. Nah, seperti di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Huwa di situ bukan kembali ke Allah, enggak. Itu namanya dhamir sya'ni. Ya, dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu perkiraan maknanya adalah huwa di situ seakan-akan mewakili lafadz asya'nu atau al-amru begitu. Qul asya'nu Allahu ahad. Qul al-amru Allahu ahad. Katakan perkaranya adalah, perkara yang agung ini adalah, perkara yang hebat ini adalah Allah itu satu. Itu jadi fungsi dhamir sya'ni itu mau menjelaskan bahwa kalimat tidak disampaikan itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang agung. Fa innama hiya, nah hiya di sini dhamir sya'ni yang kalau kita terjemahkan adalah perkaranya, urusan yang besar itu adalah ya, hanyalah gitu ya. Apa itu zajratun wahidah? Zajrah dari kata zajarah. Zajrah adalah masdar marrah. Ya, yakni ucapan ya, makna masdar marrah itu adalah masdar yang bermakna
yang mengandung makna frekuensi. Jadi misalnya saya mengatakan darabtuhu darbatan, maknanya aku memukulnya 1 kali pukulan. Nah, menunjukkan frekuensi. Berapa kali? 1 kali. Ya. Misalnya saya mengatakan darabtuhu salasa darabat, maknanya aku memukulnya 3 kali pukulan. Nah, kata salasa darabat itu juga masdar marrah. Dari kata dorbah, ya. Dari kata dorbah, dorbatun. Zajratun masdar marrah, ya, dari kata zajaro. Apa makna zajaro? Zajaro adalah ucapan yang mengandung perintah atau larangan dalam kondisi marah, seperti teriakan pemilik unta kepada unta agar segera bangkit. Nah, itu deskripsi luasnya begitu ya, kata zajaro itu. Kalau mau diterjemahkan sederhana, terjemahkan membentak. Tapi membentaknya bukan sekedar membentak ya. Membentak di sini konteksnya adalah mengandung makna perintah atau larangan yang diucapkan dalam kondisi marah. Seperti seorang pemilik unta yang membentak untanya supaya bangkit. Ya. Hush gitu. Entah atau kalimat apa itu dengan nadi marah biar dia bangkit segera berdiri. Ya, jadi zajrah boleh kita terjemahkan 1 bentakan. Seakan-akan begitu. Jadi untuk menghidupkan itu Allah itu enggak susah-susah, cukup 1 bentakan. Nah, seakan-akan begitu. 1 bentakan saja, suara yang sangat keras, yang gambarannya itu seperti pemilik unta membentak untanya supaya dia bangkit. Unta kalau dibentak itu kan takut ya, takut segera melaksanakan perintah tuannya untuk bangkit. Nah, ini dipakai secara majazi untuk kebangkitan. Dari sisi apanya? Seakan-akan saat Allah itu membangkitkan itu dengan 1 bentakan, ya, ini bentakan teriakan keras melalui tiupan sangkakala itu, maka mereka itu segera melaksanakan perintah itu dengan ketakutan dan segera hidup lagi. Nah, itu menunjukkan betapa cepatnya proses kebangkitan dan hidup lagi itu, diumpamakan seperti cepatnya unta bangkit dari derumannya saat diperintahkan oleh pemilik unta. Ya, jadi ini bayangkan ya, ternyata hari kebangkitan itu berupa suara keras seperti bentakan, karena memang digambarkan Allah di hari itu marah murka besar, dan Allah itu tidak pernah murka semurka hari itu, dan tidak akan pernah lagi murka dengan murka yang sehebat hari itu. Murkanya Allah yang paling dahsyat ya di hari kebangkitan itu. Kenapa Allah murka? Ya, Allah murka ya karena memang hari kiamat itu kan terjadi saat orang kufur semua tuh, kafir semua tuh, dan Allah itu kan benci dengan segala kemaksiatan. Nah, kalau seluruh penduduk bumi itu sudah kafir semuanya, nggak ada yang menyembah Allah, maka wajar kan Allah kalau marah dengan marah yang tidak pernah dilakukan kecuali pada hari itu. Saking marahnya Allah itu sampai seluruhnya ketakutan, bahkan nabi-nabi pun ketakutan. Dimintai syafaat nggak ada yang berani ngasih syafaat, hanya Nabi Muhammad yang berani. Itu saking murkanya Allah, saking berwibawanya Allah, nggak ada yang berani bicara dengan Allah. Nah, jadi kalau membaca ayat zajratun ini, ya coba kita ingat-ingat momen-momen di mana kita tuh mendengar suara lalu kita ketakutan. Misalnya mendengar petir. Petir sering terdengar ya, tapi kan kadang-kadang muncul petir yang kerasnya luar biasa sampai kita itu berdebar ya jantung ya, deg 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 deg. Nah, ini sekarang bayangkan ada suara seperti petir, tetapi kerasnya itu ribuan atau bahkan jutaan lebih keras daripada suara petir. Gimana rasanya kira-kira hari itu? Nah, kira-kira hari kebangkitan seperti itu. Teriakan yang sangat keras yang digambarkan dengan zajrah. Zajratun wahidah, 1 bentakan saja. Wahidah itu penguat dari kata zajrah, karena zajrah sudah bermakna 1. Jadi kalau disifati dengan wahidah berarti menunjukkan ya cuma 1 aja. Nggak usah teriakan berkali-kali. 1 kali saja, itu menunjukkan betapa mudahnya Allah menghidupkan itu. Fa'idhahum bis-sahirah. Fa'idhahum bis-sahirah. Kata ayat ke-14 ini menggambarkan bagaimana semua orang nanti kondisinya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ini bicara di padang mahsyar ya. Kata idza, ya, fa-nya fa tafri' istilahnya untuk menguraikan lagi lebih detail penjelasan sebelumnya. Idza pada kata fa'idza itu bermakna mufajaah.
Ya. Mufajaah itu tiba-tiba maknanya. Kalau dikatakan tiba-tiba itu maknanya apa berarti? Sesuatu dikatakan tiba-tiba berarti prosesnya berlangsung cepat, ya kan? Cepat. Jadi ini menguatkan lagi kecepatan tadi. Kecepatan proses menghidupkan tadi terus masih ditambah fa'idah, berarti cepatlah sekali. Fa'idahum, ya, menunjukkan betapa cepatnya antara bentakan penghidupan dengan berkumpulnya orang-orang yang bermasyarakat itu prosesnya cepat sekali. Nah, tapi nanti nunggunya yang lama. Nunggu diadilinya itu yang lama. Tapi prosesnya dari bangkit sampai berkumpul itu cepat banget. Ya, gitu. Hum di sini yang dimaksud adalah seluruh makhluk yang sebelumnya telah mati kemudian dihidupkan. Nah, ini zahirnya mencakup semua makhluk yang sebelumnya mati. Bukan hanya manusia. Karena yang mukallaf bukan hanya manusia, tapi juga jin-jin. Bahkan hewan-hewan. Itu kan dihidupkan semua menurut hadis ya. Semua akan dihidupkan. Hewan-hewan pun juga akan diadili. Sampai-sampai kata Nabi, kambing bertanduk pun akan diberi kambing yang tidak bertanduk pun akan diberi kesempatan menanduk kambing yang bertanduk. Kenapa? Karena di dunia dulu kambing yang bertanduk ini nakal menanduk kambing yang tidak bertanduk dan gak bisa balas. Itu nanti kezalimannya akan dibalas di akhirat. Nah, kalau kambing aja diadili, gimana dengan jubitan-jubitan kita? Gimana dengan pukulan-pukulan kita? Bagaimana dengan orang yang menumpahkan darah? Bagaimana dengan orang yang menyiksa? Kan pasti diadili juga itu. Ya, itu. Nah, hum itu mencakup itu semuanya. Mencakup seluruh makhluk yang sebelumnya mati kemudian dihidupkan. Nah, kalau malaikat itu akhirnya nggak masuk ke sini karena malaikat turun dari langit. Kan di ayat sebelumnya kan di surat An-Naba kita membahas wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuat terbuka oleh Allah menjadi berpintu-pintu, malaikat turun dari langit tersebut untuk menyaksikan hari penghisapan. Jadi fungsi malaikat turun itu adalah menjadi saksi di situ di hari penghisapan itu, sekaligus menjadi eksekutor. Eksekutor kalau Allah memerintahkan lemparkan dia ke neraka, dilempar ke neraka. Ada pula yang ditugasi Allah untuk menemani orang-orang mukmin, menghibur. Kan ketakutan semua ya. Orang mukmin pun ketakutan. Terus ada malaikat yang menghibur. Gak usah takut. Kamu dulu beriman. Kamu termasuk kekasih Allah. Gak usah takut. Nah, ada malaikat yang fungsinya menghibur semacam itu. Karena orang itu meskipun dirinya itu baik, tapi kalau melihat situasi akhirat yang sangat mencekam kayak gitu, itu ketakutan juga itu. Takut juga. Jadi butuh hiburan. Orang yang sudah yakin dirinya beriman pun itu masih butuh hiburan nanti di akhirat itu. Nah, itu fungsi dari malaikat penghibur itu seperti itu nantinya. Ya. Fa'idhahum bis-sahirah. Ba'nya itu adalah ba' dzarfiyah. Ba' dzarfiyah itu terjemahkan di. Jangan terjemahkan dengan. Ya, karena ba' itu maknanya banyak. Bisa bermakna dengan. Misalnya katabtu bil qalami, aku menulis dengan buku. Bisa juga bermakna sumpah billahi, misalnya demi Allah. Bisa juga bermakna dzarfiyah, bermakna di. Misalnya wulidtu bi batu, misalnya aku lahir di batu. Itu jangan diterjemahkan dengan batu. Aku lahir dengan batu rusak itu nanti ya maknanya. Nah, baknya di sini dzarfiyah. Tiba-tiba mereka itu bis-sahirah, berada di as-sahirah. Apa makna sahirah? Sahirah itu maknanya adalah wajhul ardi, permukaan bumi. Jadi tiba-tiba mereka itu di sebuah permukaan bumi. Ini maksudnya adalah padang mahsyar. Nah, as-sahirah itu bukan sembarang wajhul ardi, tapi punya sifat khusus. Sahirah itu secara bahasa adalah wajhul ardi yang sifatnya bayda mustawiyah, warnanya putih dan rata. Jadi bayangkan bumi di hari itu sudah nggak sama dengan sekarang loh ya. Bumi hari itu sudah diganti dengan bumi yang lain, karena bumi yang sekarang hancur hari kiamat itu sudah hancur, dihancurkan oleh Allah. Gunung-gunung sudah dicabut, diratakan, hancur lebur itu. Allah mengganti dengan bumi yang lain. Bumi yang lain itu punya sifat apa? Satu, warnanya putih. Jadi nggak ada warna hitam, nggak ada warna kuning, hijau, biru. Sejauh mata memandang putih. Kemudian datar. Jadi nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada cerukan, nggak ada gundukan, nggak ada lautan. Sejauh mata memandang datar. La nabata fiha, tidak ada tanaman. Jadi datar terus gitu. Karena sahirah dalam bahasa Arab itu yang makna yang asli itu dipakai untuk tanah yang
yang putih, yang datar, nggak ada tanamannya, dimana kalau zaman itu dipakai untuk kumpul-kumpul para tentara dan dipakai untuk meletakkan barang rampasan. Nah, itu dinamakan Sahirah. Ya. Nah, ini oleh Allah dipakai secara majazi untuk menggambarkan bumi di padang mahsyar hari itu semacam itu. Ya, bentuknya. Nah, jadi bayangkan momennya kayak begitu, dan waktu itu manusia dikumpulkan dengan posisi yang padat bersusun pagu ya. Jadi digambarkan Nabi itu kayak seperti anak panah dalam tabungnya. Jadi mepet banget. Mepet. Semua manusia mulai di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ditempel, dikumpulkan jadi satu, dikepung oleh malaikat ya, dari langit 1 sampai ke 7, berdempet-dempetan, matahari didekatkan, mereka berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang ke pinggang, ada yang sampai ke leher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, itu makna as-sahirah. Ya. Ya. Dari sahirah sendiri juga secara bahasa dari kata sahiro yang bermakna begadang. Begadang. Jadi bumi di sini disifati dengan sahirah, itu seakan-akan untuk menggambarkan, seakan-akan menjadi isyarat bahwa di hari kebangkitan di bumi yang baru itu mereka itu tegang terus selama ribuan tahun, nggak bisa tidur dan terjaga terus. Ngeri ya, ngeri banget dari kebangkitan itu. Jadi nggak bisa tidur. Sekarang yang pernah tersiksa nggak bisa tidur akan bisa merasakan betapa nggak enaknya nggak bisa tidur, ya kan? Yang pernah kena pikiran atau apa sehingga semalaman nggak bisa tidur, gitu ya. Kalau perempuan itu sedih kan nangis biasanya. Laki-laki kalau sedih itu nggak bisa tidur biasanya, bukan nangis. Ya kadang-kadang nangis, tapi lebih dominan nggak bisa tidur. Itu orang yang pernah mengalami nggak bisa tidur, itu termasuk salah satu bagian rahmat Allah agar bisa membayangkan gini loh rasanya hari kebangkitan itu. Ada nggak riwayat orang tidur di saat diadili? Tidak ada. Terjaga mereka, karena tidur itu saudara kematian, dan di akhirat nggak ada kematian, nggak ada orang tidur, terjaga terus ya di hari kebangkitan tersebut. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya di hari kebangkitan ini. Oke, baik, itu mungkin kajian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.